Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد في القول والعمل. Ikhwatul iman, jamaah Baitus Salam, ibu-ibu dan para bapak, saudara-saudara semua yang saya muliakan, shaimin, shaimat yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-16, Masya Allah. Jadi sering kali kita dengar, kenapa waktu kok begitu cepat sekarang ini, ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang waktu itu sama saja, 24 jam, ya. Tapi terasa memang baru saja kita mendengarkan pengumuman Ramadan, sekarang sudah pertengahan. Maka sisanya ini, saudara, kalau tidak kita hitung cermat, tidak kita manfaatkan, dan tidak kita jaga puasa kita, bisa jadi nanti kita tidak sukses. Dan Ramadan ini, saudara-saudara, merupakan fursah dhahabiyah. Ini kesempatan emas bagi mereka yang mengerti apa ini Ramadan, ya. Karena merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Pintu surga dibuka, pintu rahmat semakin luas dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah, saudara-saudara, al-fadail yudha'af. Jadi pahala ini dilipat gandakan sekarang ini. Makanya tadi yang menjemput saya katakan ini agak terlambat. Jangan sampai nanti enggak dapat sholat sunnah gitu loh. Karena kalau Anda tidak sholat sunnah tadi sebelumnya, sampai kiamat enggak ketemu lagi. Sedangkan sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, itu setaraf dengan sholat wajib di bulan selain Ramadan. Besar sekali nilainya. Anda bersedekah, Anda duduk sekarang ini duduk mendengarkan ceramah ini, itu nilainya lebih tinggi dari sholat tarawih. Tapi jangan nanti malam tidak tarawih nanti. Kenapa? Karena ini wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Maka kalau Anda memperbanyak sunnah, ya, semakin dekat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini setiap hari dalam beribadah itu maksudnya apa? Supaya semakin dekat kepada Allah. Karena, saudara, kehidupan ini membuat kita jauh dari Allah. Apalagi sekarang ini, saudara, banyak orang lalai, lupa, ya, hiburan terlalu banyak. Banyak orang bermaksiat. Dan maksiat yang dikerjakan di bulan Ramadan ini juga berlipat-lipat dosanya. Seperti juga pahala. Pahala berlipat, dosa juga berlipat. Kemudian tenggelam dalam urusan duniawiyah. Ini yang membuat orang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya para pedagang itu kalau sudah Ramadan ini rame, ya Pak, ya. Apalagi mendekati Idul Fitri. Tambah sibuk orang-orang ini, ya. Sedangkan seperti sudah dirancang ini, ya, bahwa Lailatul Qadar itu disuruh cari di 10 hari terakhir. Itu sibuk-sibuknya orang dagang. Sibuk-sibuknya orang ngurusi THR. Maka dari itu, saudara, pagi hari ini saya akan berbicara satu doa atau ibadah, maksud saya, ibadah yang paling penting, yaitu berdoa. Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Di sisi Allah tidak ada ibadah yang nilainya melebihi doa. Dan doa itu, saudara-saudara, disebut
mukhul ibadah. Mukh itu otak sebetulnya. Lubbul ibadah, ruhul ibadah itu doa. Jadi tidak ada satu ibadah yang di situ tidak ada doa. Nah, maka saudara, Allah akan marah kalau hambanya tidak minta kepadanya. Sementara manusia ini kalau terus diminta, Anda minta kepada orang, lama-lama marah dia. Kalau Allah sebaliknya, kalau Anda tidak minta kepada Allah, tidak banyak berdoa, nanti dimurkai Allah. Dan yang sulit kita sendiri, yang aneh saudara, Allah yang tidak memerlukan hambanya ini, itu memerintahkan kepada Nabi supaya memberitahu kita, cobalah minta kepada Allah. Jadi Anda bayangkan misalnya ada orang miliarder, kaya raya, dermawan misalnya, lalu dia memerintahkan kepada pegawainya atau anak buahnya untuk menyampaikan kepada fakir miskin supaya cepat-cepat minta kepadanya. Kira-kira gimana itu? Fakir miskin itu datang nggak kepada orang ini? Berduyun-duyun nanti datangnya. Allah itu seperti itu lebih bahkan. Allah yang tidak memerlukan kita ini, saudara ya, itu di dalam Al-Quran seperti memerintahkan Nabi agar umatnya ini banyak minta kepada Allah, banyak berdoa, minta kepada Allah. Sehingga kalau orang itu tidak berdoa, apalagi kemudian meninggalkan ibadah-ibadah, dia akan masuk neraka dalam keadaan terhinakan. Dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, Al-Ghafir itu namanya dua ya, bisa disebut Al-Ghafir, bisa disebut Al-Mu'min. Surat yang ke-40, nanti sampai di rumah dibaca, surat yang 40, ayatnya nomor 60. Di sini Allah menyatakan kalau orang tidak berdoa nanti terjerumus ke neraka dalam keadaan terhinakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Subhanallah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah menyatakan Tuhan kalian, wa qala rabbukum, Tuhan kalian, Tuhan kita semuanya ini mengatakan ud'uni astajib lakum, kamu minta kepada saya. Allah mengatakan begitu, nanti aku beri. Lalu innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang tidak minta, mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, nanti terjerumus ke neraka dalam keadaan terhinakan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah akan murka kalau Anda tidak minta kepadanya. Sementara manusia kalau dimintai, Anda minta kepada manusia apalagi berkali-kali, begitu marah dia, enggak senang. Tapi Allah yang tidak memerlukan kita ini murka kalau hambanya, kita semuanya tidak berdoa, tidak beribadah. Saudara-saudara, kita seringkali mendengar kemajuan teknologi ini mengerikan akibatnya. Ada namanya bom nuklir. Tahun 45, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, itu bom yang paling besar di zaman itu. Akibatnya sampai sekarang. Kalau sekarang dengan teknologi modern ini, bayangkan kalau misalnya ada bom model teknologi sekarang ini kemudian dijatuhkan ke satu negeri, habis barangkali. Tapi saudara-saudara, ada senjata yang tidak tertandingi, lebih dahsyat dari bom atom, lebih dahsyat dari nuklir. Kalau misalnya ada yang lebih canggih dari nuklir, ini lebih dahsyat. Apa itu? Doanya Nabi Nuh. Saya sering mendengar ketika corona masih merajalela ya, masih banyak orang sakit meninggal. Itu dalam beberapa pengajian ada yang bertanya, Pak, kita ini berdoa sudah banyak, kok nggak diterima ya Pak ya? Kok coronanya nggak selesai-selesai gitu loh? Berdoa bersama ini, itu beberapa kali dipertanyakan oleh banyak orang. Sedangkan Allah mengatakan,
Berdoalah, kamu akan terima, akan terima. Jadi kalau doa itu ternyata tidak dikabulkan, yang dipertanyakan itu bukan Allah menerima atau tidak, yang berdoa itu loh. Nah kalau orang berdoa makan riba, berdoa korupsi, bagaimana mau diterima? Salah satu penyebab doa tidak diterima itu ya kotornya manusia ini. Maka saudara, Nabi Nuh begitu sabarnya ya. Nabi Nuh itu usianya 1000. Beliau menikmati hidup yang tanpa diganggu oleh umatnya itu cuma 50 tahun. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran alfu sanatin illa khamsina aman. Jadi 1000 dikurangi 50 tahun. 950 itu usia yang terus diganggu. 50 tahunnya yang dinikmati oleh Nabi Nuh itu. Itu Nabi Nuh. Karena sudah begitu banyak pengalaman kesulitan menghadapi umatnya, Nabi Nuh kemudian mengangkat tangannya. Yang melawan Nabi Nuh itu bukan cuma umatnya, anaknya juga melawan, istrinya juga kafir. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu masuk neraka. Diumumkan. Anaknya ketika Nabi Nuh berdoa, wa qala Nuhun. Coba dengarkan ini doanya Nabi Nuh ini. Ini senjata yang paling ampuh. Barangkali sampai kiamat enggak bisa ditandingi ini. Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan disisakan orang kafir di bumimu ini. Satu pun jangan disisakan. Sebab kalau disisakan, nanti mereka akan punya anak dan anaknya juga kafir, anaknya juga beramal yang sangat tidak baik dan tercela. Diterima doa itu saudara. Nabi Nuh di tengah padang pasir diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Dilecehkan oleh umatnya. Bagaimana ini? Enggak normal ini. Masa enggak ada air kok buat kapal? Tapi Nabi Nuh terus buat kapal, terus sampai selesai. Begitu selesai, saudara, doanya Nabi Nuh itu diterima oleh Allah dan dunia dibanjirkan. Di buku-buku tafsir diceritakan banjirnya itu 200 hari ya. Termasuk ketintang ini banjir dulu, saudara. Yang ikut di kapalnya Nabi Nuh itu cuma beberapa orang pengikut saja. Dan itu kakek nenek kita itu. Jadi kita ini keturunan umat Nabi Nuh yang ikut di kapalnya. Sehingga Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani. The second father of human being. Bapak manusia kedua itu Nabi Nuh itu. Bapak yang pertama Nabi Adam. Nabi Nuh. Jadi ini saudara oleh para ulama disebut sebagai senjata terampuh yang pernah terjadi di bumi Allah ini, yaitu doanya Nabi Nuh. Jadi bayangkan ada banjir 200 hari. Banjir besar. Anaknya diberitahu ikut kapal enggak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan lari ke gunung. Lari anaknya ke gunung. Diberitahu jangan nak, kamu ikut, nanti kamu tenggelam. Enggak mau dia. Lalu Nabi Nuh minta tolong kepada Allah. Ya Rabbi, innahu min ahli. Ini anak saya, ini keluarga saya. Lalu dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu itu, walaupun anak kandung. Karena amalnya tidak soleh. Ini Nabi loh Pak. Bagaimana yang manusia bukan Nabi, yang ustadz atau yang kiai atau yang siapa saja. Kalau anaknya tidak patuh kepada Allah, walaupun bapaknya ulama besar, nggak bisa masuk surga. Nabi saja diberi contoh, istrinya tidak masuk, anaknya tidak masuk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin membacakan satu ayat lagi ya. Mudah-mudahan Bapak tidak lupa dan ibu-ibu sampai di rumah nanti sebelum tertidur coba dibuka Qur'annya. Yang pertama tadi adalah surat Al-Ghafir ayat ke-60 ya. Kemudian yang kedua surat Nuh
ayat 26 dan 27. Nuh 26 27. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu hanya di Al-Baqarah 183 sampai 187 kalau tidak salah. Nah, di tengah-tengah Allah berbicara tentang kewajiban puasa ini, disisipkan oleh Allah ayat tentang doa. Ini menarik sekali. Dan bentuk dari ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat Nabi yang kebetulan orang ini dari pedalaman. A'rabi lah, disebut A'rabi ya, bukan orang kota. Dan para sahabat senang sekali kalau A'rabi itu mengajukan pertanyaan. Sebab mereka itu berani, lalu nggak pakai sungkan, ya, bahkan nggak pakai unggah-ungguh, karena peradabannya bukan peradaban kota gitu ya. Seperti kalau di sini orang-orang desa itu kalau ngomong kan blokosuto. Nah, Robi juga begitu. Datang kepada Nabi lalu mengatakan ya Muhammad. Tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad. Aqribun Rabbuna fanunadiyahu am ba'idun fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, Tuhan itu atau Allah itu dekat atau jauh? Coba pertanyaannya seperti itu. Sehingga kalau dekat, saya kalau perlu pertolongan Allah, minta kepada Allah, cukup bermunajat saja, ya Allah, dengan suara lirih. Atau jauh, sehingga saya perlu teriak, ya Allah, saya minta pertolongan, saya minta diselamatkan. Apa begitu kalau berdoa? Pertanyaannya seperti itu. Subhanallah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawabannya dimasukkan oleh Allah di dalam ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Jika engkau ditanya hambaku, coba Allah itu tidak mengatakan idza sa'alakal ibad misalnya. Kalau ada orang bertanya, enggak begitu kalimatnya. Tapi Allah mengatakan jika engkau ditanya hambaku. Ini manusia ini disebut oleh Allah hambaku, itu artinya apa? Allah cinta kepada manusia ini, kepada kita ini. Orang tidak sholat 50 tahun kalau taubat diterima. Sedikit lagi nanti. Ramadan ini untuk training supaya 11 bulan ke depan kita bernuansa Ramadan terus. Gitu mestinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya ini dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i. Kalau ada orang berdoa, saya terima. Tapi ayatnya mengatakan saya terima doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Loh, ini aneh. Artinya apa? Ada orang berdoa tapi tidak berdoa. Banyak orang berdoa yang cuma bondo amin amin gitu aja. Enggak tahu apa yang diamini. Atau mungkin berdoa macam-macam enggak tahu artinya doanya itu apa. Doa yang seperti itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa orang yang berdoa, otaknya kemana-mana, hatinya tidak hadir. Enggak diterima oleh Allah. Makanya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya terima doanya orang yang berdoa itu kalau betul-betul berdoa. Begitu ayatnya. Lalu diberi syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya akan terima, maka kamu juga harus menerima. Menerima apa?
menerima perintah Allah. Jangan Anda minta tapi perintah Allah diabaikan. Nah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kamu yakin, beriman. Orang yang berdoa lalu tidak yakin bahwa doanya diterima, tidak akan diterima. Ini etika dalam berdoa itu, Pak. Maka saudara-saudara, ini saya sampaikan sengaja karena sisa waktu kita untuk menikmati keistimewaan doa di bulan Ramadan hanya tinggal mungkin 13 hari ke depan. Gunakan 13 hari ini. Bertobat ya. Bertobat. Makanya kalau mau berdoa itu sebaiknya istighfar dulu. Kita kalau habis sholat, begitu salam, diajari oleh Nabi beristighfar. Kalau Anda ingin menikmati hidup sejahtera di akhirat nanti, catat ya, yang banyak istighfarnya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah dan sukses orang yang nanti ketika membuka pelaporan bukunya, nanti di akhirat kita diberi buku oleh Allah. Seperti anak sekolah itu ya, raport amal kita ini. Kata Rasulullah, kalau nanti kita membuka buku laporan, lalu di situ banyak istighfarnya, istighfar, Anda nanti sukses. Karena istighfar itu membersihkan dosa, Pak. Nah, kita ini selalu memerlukan pembersihan. Tiap hari kita ini sadar atau tidak sadar berdosa, Pak. Maka kalau Anda ingin sukses ya, ini dicatat baik-baik ini, Pak. Bukan hanya Ramadan. Kehidupan ini harus diwarnai dengan istighfar yang banyak. Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Nabi. Nabi bersumpah. Oh, Nabi enggak bersumpah saja enggak mungkin salah, enggak mungkin tidak benar. Enggak mungkin bohong. Ini bersumpah Nabi. Demi Allah, saya dalam sehari lebih dari 70 kali beristighfar dan bertobat. Lebih dari 70 kali itu artinya enggak tahu kita berapa kali. Semakin banyak semakin baik ya. Maka saya ingatkan sisa waktu yang akan kita jalani ke depan ini, mudah-mudahan kita bisa menikmati Idul Fitri insyaallah. Anda perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Duduk astaghfirullahaladzim. Biasanya astaghfirullahaladzim 3 kali itu 7 kali. Nanti kalau sholat sendiri, tahajud di rumah, apalagi waktu sahur ya, itu yang luar biasa. Sebelum subuh Anda bertahajud di rumah, yang banyak istighfar, bersih nanti, bersih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, sesudah istighfar Anda ajukan permohonan, ya Allah, saya minta supaya diberi kesehatan. Ya Allah, saya minta supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Karena saudara, anak ini sebetulnya aset yang penting ya. Tapi banyak orang tua, mudah-mudahan tidak yang duduk di masjid ini hari ini. Tidak sedikit orang tua yang berbangga-bangga menyekolahkan anaknya ke Amerika, ke Jepang dan seterusnya, pulang menjadi pakar, menjadi profesor, tapi tidak agamis. Kemarin saya ceramah, saya katakan, apa enaknya jadi orang kaya, jadi orang pangkat, jadi orang hebat, dielulukan dunia, enggak masuk surga. Berapa lama Anda menikmati hidup ini? Apalagi kalau sudah sepuh-sepuh begini, sudah tinggal nunggu kakinya masuk ke kuburan saja. Kalau yang sudah tua, mohon maaf ya, bapak-bapak yang sudah tua, tidak berpikir bahwa saya harus ketemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Itu berarti bukan orang cerdas. Kemarin di sekolah SMP Al-Hikmah itu ada doa bersama, berkumpul, buka bersama, banyak yang hadir 200 sekian. Dan orang tuanya berdoa supaya anaknya ini lulus ujian. Nanti mau ujian ini ya, supaya nanti bisa meneruskan. Saya katakan ujian di dunia ini kecil. Kalau Anda enggak lulus bisa ujian lagi.
Tapi ujian hidup itu kalau nggak lulus nggak bisa diperbaiki. Lalu saya katakan, silakan anak-anak mau meneruskan kemana saja. Sekarang kan mudah ke luar negeri. Dulu zaman saya masih SMA itu ke luar negeri itu mahal sekali dan orang berbangga-bangga ke luar negeri. Tapi sekarang gampang. Lalu anak yang dididik ini kemudian disekolahkan ke luar negeri, pulang bangga, orang tuanya bangga. Kadang-kadang orang tuanya juga ikut wisuda ke Amerika. Enggak apa-apa, memang baik itu. Tapi kalau tidak agamis. Sehingga kemarin ada seorang ustadz bercerita tentang salah seorang yang dia kenal. Waktu bapaknya meninggal, sudah dikafani, sudah dimandikan, anaknya masih berada di Jakarta, masih sibuk dengan pekerjaannya. Sudah waktu sakit ditelepon, katanya enggak ada waktu, masih sibuk, nanti saya akan datang. Datang sudah wafat bapaknya. Lalu ketika mau berangkat ke jenazahnya, Pak mudinya mengatakan, nak, kamu wudhu kemudian kamu yang jadi imam. Enggak bisa saya jadi imam, katanya. Anaknya disuruh nyolati enggak bisa, Pak. Ini sekolahnya sudah setinggi langit. Kesian orang tua seperti ini. Karena aset yang mahal itu ya anak kita itu. Waladun soleh yad'ulah. Kalau Anda sudah wafat di kuburan, yang bisa nanti meringankan kita di kuburan itu doanya anak-anak kita itu. Anak cucu. Yang soleh loh Pak. Waladun soleh yad'ulah. Jadi kalau kita tidak mendidik anak kita menjadi anak soleh, rugi kan? Apalagi menjadi anak yang toleh. Tok itu lawannya soleh. Durhaka pada orang tua. Tidak agamis, sekuler misalnya. Ya Allah, kasihan sekali. Maka dari itu saudara, ayat ini sangat luar biasa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya kalian itu menerima perintahku, menerima syarat-syarat agar doa itu dikabulkan dan beriman kepadaku la'allahum yarsudun. Nanti oleh Allah ditunjukkan jalannya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang terakhir saudara ya, pertanyaan banyak orang, kenapa kita sudah banyak berdoa tapi kok tidak kunjung datang? Semua orang berdoa minta kaya. Ada yang enggak pernah doa minta kaya, Pak? Minta kaya, minta pandai, minta keluarganya baik, gitu ya. Apa Anda cuma minta itu saja, nggak minta ikhlas, nggak minta iman? Memang kaya itu menarik, yang dunia ini memang menarik. Tapi Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia ini sebentar saja. Sayyidina Umar itu mengatakan Anda misalnya memiliki dunia ini semuanya. Kemudian Anda wafat, ketika Anda wafat itu seperti mimpi saja. Kemana dunia saya ini? Seperti mimpi. Jadi kadang-kadang kita mimpi pergi kemana-mana, kemudian bangun. Duh, kok tidak ada apa-apa? Seperti itu dunia Pak. Lalu kita mati-matian ngurusi dunia, akhiratnya nggak diurus. Mati nanti. Matinya pasti. Kan sulit. Doa tidak diterima. Karena tidak dekat kepada Allah. Maka saudara, kalau Anda itu ingin doa itu diterima, apalagi di bulan Ramadan ini, yang pertama ya, berdoalah bukan hanya di lidah. Berdoa itu dengan sekuat jiwa raga kita. Allahumma gfirli. Otak kita berpikir tentang dosa. Ya Allah, innallaha yuhibbul mulhin, ya. Ilhah itu begini Pak. Kalau orang berdoa itu ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, sambil menangis. Itu namanya mulhin. Ilhah namanya, al-ilhah fi doa. Tapi kalau orang berdoa, amin, amin, amin terus ini sombong. Anda minta kepada orang saja sopan. Ya nyuwun pangapunten menawi, kan begitu Pak bahasanya Pak. Minta tolong pada pimpinan, apalagi pimpinan. Lah kok minta kepada Allah seperti enggak butuh Allah itu loh. Maka adab di dalam berdoa itu sangat penting
dan menentukan doa kita itu diterima atau tidak. Berdoalah dengan lidah yang lirih saja suaranya, dengan otak, dengan hati dihadirkan, dan di hadapan Allah kita tunduk, ya Allah, la haula wala quwata illa bika ya Rabb. Allahumma ubarri'u nafsi min hauli wa quwwati wa ilmi wal taja'tu ila haulika wa quwwatika wa ilmik. Ya Allah, saya melepaskan diri dari kemampuan saya, ilmu saya, kekuatan saya, dan saya serahkan semua diri saya kepada kekuatanmu, kekuasaanmu, dan ilmumu, ya Allah. Begitu kalau berdoa. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa apa-apa ya Allah saya kalau enggak diberi. Saya sekarang bisa ngomong ini. Anda bisa mendengarkan ini karena diberi oleh Allah ini. Saya bisa ngomong. Kadang-kadang suara saya ini habis karena terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ceramah. Lalu saya berpikir, bayangkan kalau misalnya suara itu enggak kembali gitu. Mau bisa apa gitu? Kadang-kadang ada orang sakit, naudzubillah min dzalik ya. Sakit pita suara, enggak bisa suara. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin diterima doanya, berdoalah yang total gitu Pak ya. Sikapnya yang baik, duduk yang rapi, apalagi di masjid menghadap kiblat begitu ya. Menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya hamba yang tidak mungkin bisa berbuat apapun kecuali Engkau beri ya Allah kemampuan. Saya tidak mungkin punya ilmu kecuali Engkau beri ya Allah. Wong saya belajar itu karena otaknya diberi oleh Allah mampu atau baik otaknya. Kalau enggak, walaupun belajar enggak bisa. Kita ini enggak punya apa-apa, Pak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kita dari perut ibu enggak tahu apa-apa. Coba Anda kalau lihat bayi melahir itu ngerti apa bayi itu? Dan manusia itu kalau tidak dididik oleh manusia tidak akan jadi manusia. Dididik. Kalau kambing, ayam, begitu lahir sudah mengerti, gak pakai pendidikan jadi ayam dia. Jadi kambing, bisa makan, bisa kawin, bisa macam-macam. Kalau manusia tidak dididik oleh manusia, enggak jadi manusia, Pak. Itu bedanya. Jadi la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak punya ilmu apa-apa. Enggak punya modal apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan diberi oleh Allah telinga supaya mendengar bahasa. Kalau Anda lahirnya di Jawa, pinter coro Jawa. Kalau Anda lahirnya di Mekah sana, begitu lahir walaupun anaknya Cina, lahir di Mekah, pinter bahasa Arab. Karena yang didengar itu bahasanya. Itu manusia. Jadi kita ini bisa ngomong seperti ini dengan bahasa ini karena lahir di sini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, mata, lalu bisa melihat, wal af'idah, ini diberi hati ini. Untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya yang banyak mengucapkan istighfar karena kita kurang bersyukur, karena kita dikasih oleh Allah banyak nikmat, kemudian yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang banyak diucapkan untuk membersihkan kita ini supaya kita ini bisa bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, berdoa itu ikhlas. Apa artinya ikhlas itu? Arahnya itu kepada Allah. Jangan berdoa tapi yang diharapkan pertolongan orang. Enggak mungkin. Jadi kalau Anda itu berdoa itu langsung kepada Allah, kalau orang yang diperlukan untuk memenuhi permintaan kita oleh Allah, orang itu nanti akan dihadirkan. Jadi ketika kita berdoa itu sudah enggak ada apa-apa kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Minta kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah, terserah Allah, mau diberi kapan, mau diberi berapa, terserah Allah, itu namanya ikhlas. Jadi kalau dua ini dipenuhi, pertama itu berdoa total, yang kedua ikhlas.
menujunya kepada Allah. Yang ada di benak ini Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin saya bisa sehat walaupun ke dokter sampai di Jepang, di Amerika, kalau tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan kita bukan dokter. Bahkan yang menyembuhkan kita bukan obat. Yang menyembuhkan kita itu Allah. Nanti Allah akan mengatur ini obatnya. Kita ke dokter misalnya ya. Kalau Allah menghendaki sembuh, dokternya itu nanti diarahkan oleh Allah dikasih obat ini. Lalu obat itu oleh Allah dijadikan sebagai penyebab kita sembuh. Sembuh kita. Dikasih obat, tapi Allah tidak menghendaki kita sembuh, menghendaki mati-mati kita. Semua ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, lalu sering mengucapkan la ilaha illallah, itu afdalul dzikri. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling baik itu adalah ucapan alhamdulillah. Kalau hari ini kita sehat, saya bisa berceramah ini lalu saya mengatakan alhamdulillah. Nilai dari alhamdulillah ini lebih tinggi dari sehat saya ini. Kenapa? Karena ketika saya mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah, itu nanti ditambah lagi nikmatnya, ditambah lagi nikmatnya, ditambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, bisa ditarik habis sama sekali. Saudara, terakhir saya beberapa kali mengamati ya betapa manusia itu lemah. Ya. Saya mengamati dan membaca kisah tentang orang-orang pandai. Ya. Salah satu dosen UI kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu barangkali. Itu ahli, kalau nggak salah sosiolog. Dia itu terkejut karena tetangganya rumahnya kebakaran. Lalu dia khawatir rumahnya juga terbakar gitu. Karena terkejutnya begitu dahsyat, itu membuat otaknya terganggu. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Dia sakit. Berobat berbulan-bulan, ilmu yang dia miliki itu habis sama sekali. Ini terjadi saudara. Waktu itu dikisahkan di Jawa Pos serial, itu saya baca itu. Yang aneh saudara ya, yang aneh. Dokternya mengatakan ini perlu dibimbing lagi supaya ingat. Dibimbing oleh istrinya, berbulan-bulan dibimbing. Lama-lama ingat lagi dia. Ingat lagi. Tapi terbalik katanya. Kalau misalnya dia mengatakan, saya mau ke depan, dia perginya ke belakang. Saya mau ke belakang, perginya ke depan. Lama-lama normal Pak. Setelah normal, itu bisa ngajar lagi pelan-pelan, lalu meninggal dunia. Di sini saya lalu berpikir, ya Allah. Oleh karena itu Allah paling murka kepada orang sombong. Lalu digerakkan sedikit saja habis kok ilmunya. Maka orang sombong itu nggak ada tempat di surga. Misalnya ada orang tiap hari sujud di depannya Ka'bah. Ini Ka'bah dia sujud di sini ya. Tiap hari sholatnya di Ka'bah, berapa pahalanya? Dia sombong, nggak masuk surga dia. Kenapa dia masuk surga saudara? Karena sombong itu nggak sesuai dengan sujud. Tiap hari kita ini sujud Pak. Itu sirah namanya sirah ini. Kepala yang paling terhormat ini ditaruh di bawah, itu artinya apa? Saya tunduk kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci engkau yang maha tinggi, saya rendah ya Allah. Lalu sombong. Gak bisa Pak. Iblis dikutuk itu karena sombong. Karena iri. Iblis itu menyembah Allah bertahun-tahun, beribu tahun. Menyembah Allah seperti malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat semuanya sujud mengikuti perintah Allah kecuali iblis. Sombong dia. Dan dia termasuk kafir. Dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Maka Allah mengatakan melalui Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun dzarrah. Sedikit, nggak bisa Pak, nggak bisa. Belum lagi kita mendengar ada orang sakit namanya Alzheimer.
Itu penyakit dimensi apa? Orang pandainya bagaimana kalau sudah penyakit itu datang, lupa sama sekali, tidak ada ilmu sama sekali. Apalagi kekayaan, apalagi pangkat. Kalau ditarik oleh Allah terlalu gampang, sedikit aja, habis. Makanya saudara, kita harus berusaha sisa waktu Ramadan ini bertumpu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, berdoa yang banyak, mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian berterima kasih kepada Maha Guru kita ini yang mengenalkan kita kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang banyak beristighfar, yang banyak berdoa, berzikir, bersalawat. Insyaallah dengan demikian kita akan sukses dunia akhirat, dan ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Demikian saudara kajian subuh hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita sempatkan waktu yang sangat berharga dan penuh berkah ini untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya man qulta ud'uni astajib lakum. Nad'uka ya Rabbana ya Karim. Lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhamu senantiasa kami dambakan dan surgamu sangat kami harapkan. Jauhkan kami dari ancaman neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah ibadah qiyamul lail kami ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah yang lain yang kami kerjakan di bulan suci Ramadan ini dengan segala kekurangannya ya Allah. Ya Allah, tiada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Allah. Dosa-dosa kami, kekurangan kami, kesalahan kami, bahkan mungkin juga kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti ya Rabb, lebih dari diri kami mengetahuinya. Namun ya Allah, kami senantiasa sadar dan yakin bahwa Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghaffar, Ya Wasi'al Maghfirah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dan semua keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami dan para pemimpin kami. Tunjukkan mereka semua ke jalan yang benar, yang Kau ridhai ya Allah, agar kami mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami tunduk, kami sujud, kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masyaallah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sudah baca ya. Iya, iya. Sakit sekarang beliau ya. Agak sehat. Alhamdulillah. Masyaallah. Sehat tak? Sudah suruh ini? Sudah ya? Kita sholat dulu Pak. Sayang kalau tidak sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin menjelang selama subuh selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, taufiknya, sehingga bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, membawa manfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan akhirat kita. Demikian. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube dari Masjid Baitus Salam di kanal Masjid Baitus Salam Surabaya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.